Halo guys, Bosmin di sini. Selamat datang di channel Mahir Investasi, di mana kamu bisa belajar investasi saham dan lain-lain dari para investor yang sudah terbukti sukses. Dengan gratis tis-tis, juga dapat info dari orang dalam loh. Nah, kali ini kita akan dengerin presentasi Bapak Ibu Direksi sambil mantengin materinya. Dari sini, kita bisa tahu kondisi perusahaan, juga prospek ke depannya. Langsung aja gas kawan. Kami bangga bahwa DCI telah hadir di pusat kota Jakarta. Fasilitas pusat data DCI E1 Jakarta telah resmi memulai operasional pada tanggal 18 Desember 2023 yang lalu. DCI E1 Jakarta merupakan pusat data tier 4 pertama yang berlokasi di pusat kota Jakarta dengan kapasitas layanan sebesar 19 MW. Lokasi DCI E1 Jakarta yang dekat dengan pusat Internet Exchange memungkinkan interkoneksi cepat dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan pusat data yang terdistribusi dengan low latency. Dan juga pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2024 kemarin, perseroan telah menyelenggarakan E1 Open Days yang telah dihadiri oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diadakan untuk memperlihatkan kapabilitas kelas dunia gedung data center terbaru DCI E1 dengan fasilitas dan operasional terbaik. Didukung oleh otomasi dan kecerdasan buatan, kedua menteri sangat mengapresiasi tingkat layanan dan prestasi DCI dan terus mendukung inisiatif kami ke depannya. Semenjak pertama kali beroperasi pada tahun 2013, kami selalu berhasil mempertahankan 100% ketersediaan layanan pada seluruh fasilitas pusat data yang kami operasikan. Selain rekam jejak yang terbukti, DCI juga mendapatkan pengakuan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh berbagai institusi serta sertifikasi yang telah berhasil diperoleh oleh perseroan. Sebagai contoh, Uptime Institute adalah badan sertifikasi pusat data global dengan standar yang paling ketat. Menurut analisa downtime tahunan mereka, 75% dari downtime disebabkan oleh human error. Untuk mengatasi ini, pada tahun 2023, kerja keras perseroan dalam memastikan perseroan terus memberikan layanan pusat data yang terbaik kembali menghasilkan pengakuan yang diberikan oleh Uptime Institute dengan dinamakannya DCI Indonesia sebagai pusat data pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil memperoleh predikat Tier 4 Gold Certification of Operational Sustainability. Ini berarti DCI tidak hanya memiliki fasilitas yang terbaik, tetapi juga operasional yang terbaik, yang menunjang sistem kritikal pelanggan. Selanjutnya, DCI juga memperoleh sertifikasi B Corporation yang diberikan oleh B Lab Global dan sertifikasi Sustainability Rating dengan peringkat Silver yang diberikan oleh EcoVadis. Semua pencapaian ini mencerminkan dedikasi perseroan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha perseroan, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan komunitas. Selain itu, perseroan juga berhasil meraih penghargaan Indonesia Data Center Services Provider of the Year oleh Frost & Sullivan yang diterima oleh perseroan untuk 4 tahun berturut-turut. Perseroan juga berhasil meraih penghargaan Most Innovative Putusi Awan dan kecerdasan buatan, pusat data DCI siap melayani pertumbuhan klien-klien existing dan baru. Saat ini, kami dalam proses pembangunan gedung data center JK6 dengan kapasitas 36 MW yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Ketiga, menerapkan prinsip keberlanjutan, DCI menyediakan opsi energi yang green, termasuk sertifikat energi terbarukan, biomasa, dan pembangkit listrik tenaga surya yang sudah kami tawarkan kepada pelanggan. Terakhir, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, DCI dengan bangga dapat melakukan konstruksi gedung pusat data baru
dengan waktu kurang dari 12 bulan dan fit out time kurang dari 4 bulan. Hal ini membuktikan komitmen DCI untuk memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk selanjutnya, pembahasan terkait dengan tinjauan keuangan perseroan akan disampaikan oleh Ibu Evelyn. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Billy. Berikut ini saya akan menyampaikan kilas kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun 2023. DCI kembali membukukan pertumbuhan keuangan yang positif sepanjang tahun. Hal ini tercermin dari pendapatan keuangan perseroan yang meningkat sebesar 25% year on year menjadi 1,3 triliun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan ini dikontribusikan dari peningkatan bisnis baik dari pelanggan yang sudah ada maupun akuisisi pelanggan baru. Selain pertumbuhan pendapatan, komitmen inisiatif serta strategi yang dijalankan oleh perseroan pada program Operational Excellence dan efisiensi operasional turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja profitabilitas perseroan. Walaupun kompetisi dalam industri pusat data semakin meningkat, kami berhasil menumbuhkan EBITDA untuk tetap tumbuh sebesar 24% year on year menjadi 874 miliar rupiah dengan posisi EBITDA margin di 67%. Dari sisi laba bersih, perseroan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 40% year on year dengan posisi margin di 39%. Kontrol keuangan dari berbagai segi telah membantu kami untuk terus meningkatkan posisi bottom line. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus bersiap dalam menghadapi tantangan industri di periode mendatang. Demikian tinjauan keuangan ini disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Indara selaku moderator. Terima kasih Bapak Nicholas, Bapak Billy, dan juga Ibu Evelyn. Demikian pembahasan terkait tinjauan kinerja perseroan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sesaat lagi kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, hadirin dapat menuliskan pertanyaan pada Q&A box yang tersedia dengan menggunakan format nama jurnalis, strip, nama media. Para hadirin harap menunggu sejenak. Welcome to DCI Indonesia's 2023 Annual Report Presentation. DCI Indonesia has once again firmly established itself as the leader in digital infrastructure co-location services in Indonesia. As a testament to DCI's commitment to excellence, innovation, and dedication to providing world-class services to our customers, DCI became the first company in Southeast Asia to be awarded Uptime Institute's Tier 4 Gold Certification of Operational Sustainability, TCOS for data centers. This is only made possible by our experienced management team who brings over 25 years of knowledge and expertise in the IT sector. DCI has once again achieved remarkable success in 2023 with numerous accomplishments and a robust growth. Notably, DCI has maintained a perfect track record of 100% power uptime since it began its operations in 2013. Moreover, DCI continually invests and implements automations and predictive maintenance technologies that has significantly increased operational efficiency. As a result, DCI has earned a reputation for unparalleled operational excellence, allowing us to accommodate customers' needs. DCI continues to enhance its data center services by expanding the DCI platform, constructing new data centers in multiple locations. The company currently operates world-class data center facilities with global operational standards, totaling an available service capacity of 83 megawatts, which consistently maintain DCI Indonesia's position as the market leader of data center co-location services in Indonesia. As Indonesia's leading data center provider, we are committed to providing a total capacity of up to 1,000 megawatts. DCI's excellent performance and strong reputation has earned the trust from a diverse range of local and multinational clients across various industries, leading to significant growth in customer numbers. Continuing long-term relationships in various ecosystems through providing the highest level of customer satisfaction has contributed significantly to DCI's overall success. DCI's growth has exceeded initial expectations. During 2023, we saw impressive revenue growth with a remarkable 25.1% increase compared to the previous year, reaching 1,306 billion Indonesian rupiahs. Furthermore,
we're thrilled to report that our profitability ratios have also seen a significant boost with a 24.3% increase in EBITDA, with 66.9% in margin, and our net profit soared by an incredible 39.9%, with 39.4% margin to reach 514 billion Indonesian rupiahs. DCI's unwavering commitment to its services continues to earn numerous honors for its exceptional operational standards. In supporting sustainability effort, DCI has initiated the first phase of renewable energy adoption by installing solar panels as energy alternative in its DCI H2 Karawang data center campus. DCI will continue to consistently provide world-class data center services, innovate through technology, and implement sustainability principles along our journey. Thank you for your continued support. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Berikut ini saya akan membacakan pertanyaan pertama, yaitu dari media Warta Ekonomi dengan jurnalis Anissa. Bagaimana keadaan pasar industri data center saat ini? Dan jawabannya akan disampaikan oleh Bapak Billy. Saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keadaan pasar industri data center saat ini masih berkembang dengan sangat baik. Terbukti dengan riset-riset dari berbagai macam sumber bahwa pertumbuhan industri data center itu masih berkembang dengan double digit ya setiap tahunnya. Selain itu kalau kita melihat dari jangka panjangnya, industri data center di Indonesia itu masih banyak potensi berkembangnya, karena kalau kita bandingkan dengan dari sisi watt per kapita Indonesia dengan Jepang, Indonesia itu masih di 1 watt per kapita, sedangkan Jepang kita mengambil perbandingannya karena kapasitas data center digunakan oleh penduduknya sendiri. Di situ ada 7-8 watt per kapita kalau di Jepang.
Jadi Indonesia dengan 270 juta penduduk memerlukan kurang lebih 2.200 megawatt kapasitas data center. Sedangkan di Indonesia saat ini kapasitasnya masih hanya di sekitar 200 megawatt. Jadi masih ada jenjang yang sangat besar untuk pertumbuhan industri data center di Indonesia ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Billy atas jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua yang kami terima dari media kontan dengan Ibu Feni, yaitu sampai saat ini berapa total gedung data center yang dimiliki, serta berapa total kapasitas yang dimiliki saat ini. Saya persilahkan kepada Bapak Nicholas untuk menjawab pertanyaan kedua. Ya, terima kasih. Pada saat ini kami memiliki dan mengoperasikan 7 gedung di 3 lokasi yang berbeda dengan total kapasitas 83 megawatt. Jadi kalau saya bisa ceritakan kenapa ada 3 lokasi yang berbeda, karena kebutuhan customer ini agak beda-beda. Ada customer yang dia pengen low latency di pusat kota. Kenapa? Karena mereka bidang usahanya membutuhkan layanan yang latensinya harus low, karena kalau tidak operasi mereka bisa jadi terimbas. Contohnya automated car. Dengan latency yang tinggi, automated car nggak bisa berfungsi dengan baik. Bisa terjadi kecelakaan segala macam. Itu kenapa ada beberapa customer kita yang butuh low latency data center atau edge data center istilahnya. Sementara 2 yang lain berlokasi di outskirts of Jakarta, di Kerawang dan Cibitung. Ini yang lebih hyperscale. Jadi yang lebih butuh space yang banyak, yang besar, mereka lebih prefer yang hyperscale. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nicholas atas jawabannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu berapa capex yang disiapkan untuk tahun ini, lalu untuk penggunaannya dialokasikan untuk apa? Untuk pertanyaan selanjutnya dapat dijawab oleh Ibu Evelyn. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Dari sisi capex, perseroan tahun ini menargetkan untuk spending di sekitar 1 triliun rupiah. Penggunaannya tetap sebagian besar akan untuk melanjutkan ekspansi data center. Yang sudah pasti saat ini kami sedang dalam proses pembangunan gedung kami yang kelima di lokasi hyperscale 1 Cibitung sebesar 36 mega. Kami melihat kebutuhan dari sisi pelanggan yang masih terus bertambah. Di luar itu kami juga sedang melihat juga kemungkinan potensi ekspansi di luar dari lokasi yang kami sudah miliki sekarang. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Terdapat pertanyaan terakhir dari kontan, yaitu pertanyaan keempat. Berapa target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih untuk tahun buku 2024? Saya persilahkan kepada Ibu Evelyn untuk menjawab pertanyaan. Iya, tadi balik sih dengan penjelasannya Pak Billy ya terkait prospek di industri sendiri ya masih sangat besar. Dari kami sendiri melihat untuk di tahun 2024 ini kami masih optimis untuk bisa membidik pertumbuhan double digit untuk di tahun ini. Dan ini akan sejalan juga dengan investasi yang sedang kita lakukan sih, basically to capture the market. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Berikut yang pertanyaan yang kami terima dari Media Bisnis Indonesia dengan Ibu Anissa, yaitu bagaimana target ekspansi kapasitas data center DCII untuk tahun 2024? Saya persilahkan kepada Bapak Billy untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Menyambung dengan jawaban oleh Bu Evelyn, target ekspansi kita tahun ini ada di gedung kelima di kampus data center Cibitung, yaitu gedung JK6 dengan kapasitas 36 megawatt. Ini akan membawa kapasitas total DCI yang saat ini ada di 83 megawatt di akhir tahun 2023 menjadi 119 megawatt pada akhir tahun 2024. Tentunya ada juga kita ada potensi untuk melihat investasi di kota lain dan ini mungkin bisa menambahkan lebih banyak lagi daripada yang 119 megawatt ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas partisipasi peserta dengan rekan-rekan media dalam sesi tanya jawab ini. Jika ada pertanyaan tambahan, rekan-rekan sekalian dapat mengirimkan pertanyaan kepada Corporate Secretary Perseroan dalam alamat email corpsec@dcindonesia.com untuk dapat kami respon lebih lanjut.
Demikian kegiatan Public Expose tahunan PT DC Indonesia Tbk tahun buku 2024 ini dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi para hadirin dan media sekalian. Dalam kegiatan Public Expose tahunan ini, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan bagi rekan-rekan media, sesaat lagi kami akan mengirimkan siaran pers dan dokumentasi terkait kepada rekan-rekan sekalian. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Nah, sekian penjelasan dari para direksi perusahaan. Semoga bermanfaat untuk keputusan investasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam cuan.